Shalom semua, selamat malam. Selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Ya, kita akan belajar dengan tema yang sangat indah, hati yang memuridkan. Saya akan baca Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah. Ya, perintahnya jelas. Karena itu pergilah. Terus jadikanlah semua bangsa. Saya stop dulu sampai di sini. Pertama saja kita sebagai gereja sudah melanggar berat. Saya katakan lagi dari kalimat pertama saja. Sebagai gereja kita sudah melanggar dengan berat. Itu pergilah. Apa yang kita buat sebagai gereja, karena itu datanglah. Salah enggak? Kita mengundang orang dengan brosur, ya dengan artis, maaf. Ya dengan iming-iming, door prize untuk ibadah, maaf. Dengan macam-macam cara pemain-pemain musik yang hebat. Datanglah, hadirilah, banjirilah. Saudara, itu salah besar. Tidak ada perintah untuk mengundang orang datang ke gereja. Salah besar. Perintah yang ialah pergilah. Tahun 94 saya ikut seminar khusus para penginjil hamba Tuhan di Sekolah Alkitab Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah. Pembicaranya Brother Andrew dari Belanda. Salah satu pengajaran yang menancap di hati saya sampai hari ini. Begini Brother Andrew berkata, yang kita buat sekarang aneh dan tolol. Ada kata itu, aneh dan tolol. Begini, kita datang ke pinggir sungai, kita datang ke pantai, ya di laut, lalu kita pasang jaring yang harusnya kita masukkan ke air untuk tangkap ikan, tapi jaring untuk tangkap ikan kita jadikan net. Bola voli. Jadi kita pakai tiang, angkat, terus kita main musik, genjereng-genjereng begitu, lalu kita berkata, "Hai ikan datanglah, hai ikan datanglah." Dan memang betul itu yang gereja lakukan. Jaring yang harusnya kita masuk ke air untuk tangkap ikan, tapi kita ubah. Dengan pandemi COVID-19, mau tidak mau gereja dipaksa untuk kembali kepada konsep kisah para rasul. Saya ulangi, dengan COVID-19 ini gereja mau tidak mau harus keluar. Sebab tidak ada lagi gedung-gedung megah yang kita bisa. Maka itu hari-hari ini saudara, Injil sampai kemana-mana dengan sosial media untuk itu. Terima kasih untuk berkati insan percaya, visi saudara jelas. Membawa dampak ke lingkungan, ke masyarakat. Saya ulangi lagi Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kata baptis, saudara, simbol dan tapi tujuannya. Apa tujuan baptisan? Melahirkan orang kembali di dalam roh. Yohanes pasal 3. Itu baptisan. Nah, izinkan saya
menunjukkan ini sejarah. Buat-buat, ini sejarah. Siapa yang pernah bertanya apa daerah-daerah Kristen, baik di Indonesia maupun di Malaysia, daerah Kristen, juga Indonesia dulu. Mengapa daerah-daerah Kristen di Indonesia gedung gerejanya megah-megah, mulai dari Papua, Maluku, Minahasa, Sangir, Toraja, ya daerah Jawa ada beberapa daerah Kristen, Mojowarno, Jawa Timur, ke Kalimantan, kita lihat Sumatera, baik Mentawai, baik Nias, Tapanuli. Izinkan saya mengingatkan semua kita, mengapa daerah-daerah Kristen hari ini, catat ini, roh adat nenek moyang tetap jauh lebih dihormati daripada firman Tuhan. Beberapa daerah Kristen di Indonesia, adat nenek moyang mereka masih dipertahankan sampai hari ini, yaitu adat yang memiskinkan orang. Cara adat kematian dan itu di daerah Kristen, saudara. Yang kedua, mengapa di daerah-daerah Kristen animisme dan penyembahan berhala sangat kuat? Lihat NTT. Ya maaf, seluruh daerah Kristen di Indonesia animismenya gila-gilaan. Ngeri. Terus angka perceraian tinggi. Lalu kemiskinan. Indonesia mempunyai istilah provinsi-provinsi yang 3T. Tolong catat, 3T. Tertinggal, terluar, termiskin. Dan 100% semua provinsi yang dalam tulisan 3T itu provinsi Kristen. Nah, jawabannya karena baptisan yang salah. Dalam sejarah misi, para misionaris Eropa waktu itu datang ke Nusantara hanya mencatat angka baptisan, tidak mengenal Tuhan yang benar, pokoknya dibaptis. Kenapa? Ya, terima kasih anak saya dari New York ikut hadir, puji Tuhan. Kenapa? Karena saudara perhatikan, angka baptisan yang dikirim beritanya ke pusat misi mereka di Eropa, dengan jumlah angka baptisan itu, maka uang misi dari Eropa sampai ke Nusantara. Akhirnya para misionaris itu supaya dapat uang banyak, pokoknya asal baptis orang di daerah-daerah yang mereka kristenkan tanpa mengenal kebenaran. Dan sedihnya setelah sekian abad, sudah berapa kali, berapa generasi belum putus kutuk adat istiadat nenek moyang. Karena hanya baptisan, tidak dimuridkan. Maka itu ketika kemarin Pak Ferdinand Ginting memberitahu saya, Koden, buat tema ya hati yang memuridkan. Wah, saya melonjak kegirangan. Karena setan berhasil menipu gereja hanya dengan angka baptisan, tetapi tidak memuridkan. Maka itu saya baca lagi ayat 19 Matius 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
urutannya jelas. Dimuridkan dulu, baru dibaptis. Jangan dibaptis dulu sebelum dimuridkan. Ayat 20, dan ajarlah mereka, ya, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara perhatikan, harus dimuridkan dulu baru dibaptis, jangan dibalik. Maka itu setan berhasil. Nah, Rinto, terima kasih kamu gabung, ini anak saya satu lagi. Ya, saudara perhatikan. Saya lupa di 1 Korintus berapa atau 2 Korintus. Rasul Paulus pernah menulis, aku tidak hobi membaptis orang. Pernah tahu ya ayat itu? Aku dipanggil bukan untuk membaptis orang, tapi aku dipanggil untuk memuridkan orang. Jadi biarlah kita yang belajar hari ini dan akan terekam di Facebook, di Instagram juga terekam. Saya merekam audionya juga. Biar kebenaran ini sampai kemana-mana. Puji Tuhan, Edwin Yaya gabung juga. Anak saya. Oke, dengarkan ini saudara. Jadi tekanannya bukan pada, tapi pada pemuritan. Jelas ya? Nah, apa itu memuridkan? Maaf, hampir tidak ada gereja yang tidak punya program pemuritan. Artinya semua gereja pasti punya program pemuritan. Hanya saja bentuk pemuritan yang dibuat hampir semua gereja itu tidak seperti yang Alkitab inginkan. Loh, kok bisa? Pemuritan rata-rata, program pemuritan rata-rata di hampir semua gereja itu cuma kumpul, duduk, mendengarkan buku, isi soal, ada Alkitab, ya dikit nyanyi-nyanyi, maaf. Terus pulang. Bukan itu pemuritan. Nah, saya menemukan ada ayat lain, ya, begitu jelas tentang pemuritan yang ada di Galatia 4:19. Mari kita buka. Saudara, nanti kita kembali ke Matius 28 karena kita belum selesai. Galatia 4 ayat 19, ya. Galatia 4 ayat 19. Ya. Saya baca ya. Hai anak-anakku, ini jeritan hati Rasul Paulus. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara-saudara, bentuk pemuritan yang Alkitab ternyata begini. Memuridkan itu seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Jadi kalau saudara dan saya memuridkan seorang mengandung, maka itu pemuritan tidak bisa jumlahnya puluhan, apalagi ratusan, apalagi ribuan, enggak bisa. Karena pemuritan itu seperti ibu yang mengandung. Nah, murid-murid kita itu bayi yang ada di dalam kandungan kita. 9 bulan 10 hari. Rata-rata ibu mengandung.
Disitulah kita menasihati, kita mendoakan, kita mengasihi murid kita, kita ajari firman, kita marahi kalau mereka salah, kita arahkan kalau mereka jalannya belok. Pokoknya 9 bulan 10 hari itu saudara, dengan murid kita, ya, kita berjuang. Tiba waktunya sakit bersalin. Lahirlah anak itu. Begitu kita lihat, aduh, belum serupa Kristus. Saya harus memasukkan murid itu kembali ke rahim kita, ke kandungan kita. Kita nasihati, sayangi, kasihi, doa, kita arahkan. 9 bulan 10 hari. Ini enggak tepat waktu segitu ya. Cuma saya pakai istilah umum. Saudara, tiba waktunya sakit bersalin lagi. Lahir anak itu. Aduh, belum seperti Kristus. Saudara masukkan lagi. Saya harus kembalikan anak itu. Kita didik lagi, doakan lagi, nasihati lagi. Sakit bersalin lagi. Kapan kita berhenti sakit bersalin? Untuk satu murid, saudara kembali lihat Galatia 4:19. Sampai rupa Kristus jadi nyata di dalam kamu. Ini memuridkan. Saya tidak tahu tadi ada tulisan, ya, untuk acara hari ini. Ferdinand Koden nggak tahu siapa yang menulis. Ya, bagaimana saya ditulis itu? Panjang. Sudah memuridkan. Nah, saya belum ketemu. Saya dikirimi anak saya dari grup mereka. Saya belum baca tadi. Ya, ternyata, saudara izinkan saya bersaksi. Saya melakukan ini sejak tahun 70-an. Ya. Murid-murid saya ajak tinggal serumah. Mereka ngelihat hidup saya. Nah, itu Tuhan Yesus. Maka itu murid-murid tidak hanya belajar dari firman Tuhan yang disampaikan, tidak. Tapi murid-murid belajar hidup dari gurunya. Untuk hal apa saja. Itu memuridkan. Jadi nggak boleh lama-lama. Nah itu Tuhan Yesus. Nah, satu kali saya baca tulis kaget saudara. Begini. Jadi nyebut tentang 4 orang murid. Ya, Petrus yang menyangkal, Yudas yang berkhianat, Thomas yang nggak percaya, Yohanes yang pernah minta api dari langit untuk membakar 50 orang Samaria. Masih ingat ya? Nah, 4 ini yang 8. Begini tulisannya. Kenapa Petrus gagal? Kenapa Yudas mengkhianati? Mengapa Thomas tidak percaya? Mengapa Yohanes bisa begitu sadis minta api untuk bakar 50 orang? Ditulis, bukankah mereka dimentori oleh satu guru yang sama? Dimuridkan oleh satu guru yang sama? Digembalakan oleh satu gembala yang sama? Dan bukankah mereka menerima pengajaran yang sama dari satu guru itu? Tapi mengapa ada murid-murid yang seperti itu? Berani kita berkata, yaitu salahnya Tuhan Yesus. Maaf.
Nah, saya belajar balik. Kalau yang memuridkan Tuhan Yesus sendiri masih bisa gagal seperti itu, apalagi kalau saudara dan saya yang memuridkan, jadi apa orang-orang itu? Ngerti ya pengertian ini? Maka itu saudara, firman Tuhan tidak boleh kita abaikan untuk memuridkan hanya lewat buku yang satu ini. Maka itu Paulus menemukan sebuah rahasia pemuridan seperti ibu yang mengandung anaknya. Puji Tuhan, anak saya dari Sydney gabung juga. Ini yang Tuhan minta. Ya, saya baca lagi, baru yang gabung. Galatia 4:19, ini memuridkan. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam. Kata kuncinya, berarti satu murid yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita murid, kita kandung, kita lahirkan berulang-ulang, lagi. Kapan stop untuk satu murid ini? Kristus nyata di dalam murid-murid kita itu. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Ini model pemuridan Paulus. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Begini Paulus berkata kepada jemaat-jemaat yang dilayani, hatinya luar biasa. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu. Jadi artinya pemurid-pemurid kita nggak cuma khotbah, bagi firman, tidak. Lihat kalimat berikut, tetapi hidup kami sendiri kami bagi dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Jadi memuridkan itu enggak cuma pakai firman, tapi bagi hidup. Lihat, mengapa ada perjamuan kudus? Itulah bukti Tuhan Yesus memuridkan kita, sehingga dia hidupnya sendiri. Saudara, ditemukan pada abad keempat, ya, maaf, bukan abad keempat, abad pertama kedua kekristenan, ya, di para arkeolog menemukan, ya, sisa atau puing-puing gereja di zaman kekaisaran di puing-puing itu banyak bentukan-bentukan pinguin, burung pinguin. Nah, para arkeolog bingung. Masa itu abad pertama ketika Romawi bengis dan kejam, ya, dan ditemukan banyak bentukan-bentukan gambar ini reruntuhan tempat-tempat ibadah orang-orang percaya zaman itu. Ternyata burung pinguin ini hebat, saudara. Kalau musim dinginnya dingin betul, sehingga induk pinguin tidak balik ke daratan untuk memberi makan, karena pinguin itu ngerami telurnya itu jantannya, induknya
betinanya cari makan. Sampai atas, maka jantannya itu yang melindungi bayi-bayi penguin supaya nggak mati beku. Kalau induknya lama nggak ya, karena alamnya ganas. Nah, dalam kisah penguin itu mengaruhkan. Maka memberikan izin anaknya matok, ya, makan daging bapaknya, jantannya itu. Waktu saya baca kisah itu, itulah yang tertulis di 1 ayat 8. Bahwa pemurid-pemurid enggak cuma bagi Injil, tapi harus bagi hidup juga. Karena dikasihi. Nah, saudara, berarti saudara dan saya tidak boleh memilih-milih murid, hanya yang nurut-nurut, hanya yang baik-baik saja. Tolong catat, tidak boleh yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang pintar-pintar, yang nurut. Tidak. Bersyukur kepada Tuhan. Maaf cerita, di kalangan teman-teman hamba Tuhan, ya, saya itu dapat julukan. Julukannya begini. Kalau banyak orang punya koleksi koin, perangko, barang-barang antik. Tapi Koden itu teman-teman berkata, koleksinya itu orang-orang rusak. Dan memang betul. Mungkin saya dengar ada seorang yang rusaknya luar biasa, maka saya akan cari orang itu. Kenapa? Karena saya percaya ayat 17. Sebab barang siapa adalah ciptaan yang baru, maka yang baru sudah terjadi. Nah, ayat itu yang saya akan yakinkan kepada dunia, bahwa hanya Kristus Yesus yang bisa hidup orang dari yang hancur kembali pulih. Saudara, maka itu sampai di sini, maka kesimpulannya, mengapa gereja sedikit sekali bisa memuridkan? Maaf, saya harus bilang ini apa adanya. Sulit untuk memuridkan karena risikonya besar. Saya ulangi, risikonya besar memuridkan itu. Yang kedua, memuridkan orang, apalagi yang rusak-rusak, itu makan biaya. Kita harus berani berkorban dan makan hati. Aduh, bisa menjengkelkan sekali. Itu bentuk. Maka itu sedikit gereja yang mau melakukan ini. Maka itu saya punya 4 hal ini. Tolong dicatat. Untuk menjadi pemurid, nomor 1, saudara harus rajin-rajin buka mata. Halo Novan Nurfata, kamu dari mana? 1, buka mata. Keliling saja. Kita harus menemukan calon-calon murid. Buka mata. Buka telinga. Untuk mendengar jeritan orang yang minta tolong. Nomor 3, buka hati. Saudara masih ingat surat Paulus, surat Petrus ada berapa kali berkata begini. Hendaklah engkau memberi tumpangan. Pada dengar ya ayat itu Paulus dan Petrus yang bicara. Hendaklah kamu memberi tumpangan.
Nah, tumpangan itu yang pertama di hati. Kita bisa menerima siapapun, serusak apapun, sejelek apapun, seburuk apapun. Kalau Tuhan kirimkan calon murid itu kepada kita, kita harus terima. Maka itu setelah buka mata, buka telinga, buka hati. Ya, setelah buka telinga, mata, telinga, hati, ya, yang keempat, yang berikut buka dompet. Orang pelit dan egois nggak akan bisa menjadi pemurid. Saya ulangi, orang pelit dan orang egois tidak bisa menjadi pemurid. Ini ada yang nulis, yes, makan hati, makan waktu. Pemuritan lewat ajak makan juga bukan hanya di ibadah penjangkauan, tapi harus siap. Apa ini? Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang kelima, setelah buka mata, buka telinga, buka hati, buka dompet, kita harus buka rumah kita. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bagi beberapa saudara yang tahu cara hidup saya pakai model dan pola Tuhan Yesus 100%. Maka itu saya kalau pergi kemana-mana, walaupun istri saya ikut, selalu ada ya murid-murid yang saya ajak. Ya, bahkan saya nggak takut untuk tidur sekamar dengan orang yang baru saya kenal sekali. Kenapa? Karena saya memuridkan orang, nggak cuma saya khotbah. Mereka harus lihat bagaimana cara saya melipat baju, bagaimana cara saya bersihkan gigi, bagaimana saya letakkan sepatu, pakaian kotor, semuanya. Mereka harus lihat. Mereka harus belajar di situ. Itu memuridkan, berbagi hidup. Saudara, ini luar biasa. Maka itu kalau kita bisa memuridkan orang, dunia ini pulih. Nah, berarti lewat pemuridan, ya, maka akan muncul Yesus kecil, istilah saya, di dunia, yaitu orang-orang yang kita muridkan. Terima kasih Pak Ferdinand Ginting, amin. Ini dia. Oke, saya lanjut. Wahyu 21. Hasil dari pemuritan itu. Wahyu 21 mulai ayat yang ketiga. Saya akan baca. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Begini pewahyuan Tuhan Yesus kepada Yohanes. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu. Nyaring, suara yang kencang, yang luar biasa. Oke, dari takhta itu. Dan berkata, lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan manusia. Dan akan menjadi umatnya, dan Yahweh Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. Hasil dari murid-murid, ya maaf, hasil dari pemuritan gereja, murid-murid Yesus lahir di dunia. Nah, dengan begitu banyaknya murid-murid Yesus di dunia, yang artinya rupa Kristus sudah nyata di hidup orang-orang itu, baru suara yang nyaring dari surga itu terdengar. Lihatlah, kemah Tuhan, rumah Tuhan, bukan gereja saja loh, artinya akan ada di tengah-tengah manusia. Nah, manusianya di situ bukan kita, saudara.
kita dengan murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kita, yang sudah serupa dengan Kristus itu adalah kemah Tuhan itu. Begitu kemah Tuhan itu ada di tengah-tengah manusia, maka Yahweh Tuhan itu pindah dari surga, pindah ke dunia. Maka itu kalimat ini bagus sekali. Ya, lihatlah kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan Tuhan pindah dari surga ke dunia, diam bersama-sama dengan manusia. Karena ada murid-murid Yesus yang sudah serupa Yesus. Mereka, mereka akan menjadi umatnya. Mereka itu yang di luar kita. Kita ini kemahnya. Dan haleluya, Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. Nggak ada Tuhan yang lain. Wah, ini luar biasa, saudara. Nah, tolong berkati insan Persadaya tadi. Perhatikan ayat 4. Dampak ketika dunia dipenuhi dengan murid-murid Yesus. Saya ulangi, ketika dunia dipenuhi dengan Yesus, Tuhan pindah dari surga ke dunia. Dan apa dampaknya? Ini tolong catat ayat 4-nya. Terima kasih Aan. Tadi Papa lihat kamu sudah nulis ayat 4 juga. Ayatnya ini luar biasa. Dan setelah kemah Tuhan di tengah-tengah manusia, dan Ia akan menghapus segala air dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Perhatikan kalimat ini. Puluhan saya mendapat pewahyuan, Wahyu 21 ayat 3. Saya disentakkan dan dikagetkan oleh pewahyuan ini. Maka itu seperti Pak Ferdinand Ginting, ya, ternyata hati kami sama. Kami nggak sibuk dengan gereja gedung dan gereja organisasi. Maaf, sejak tahun 70-an ketika saya dapat Wahyu 20, saya sibuk dengan gereja Kisah Para Rasul, yaitu gadis. Saudara dan saya harus berdampak kepada masyarakat di sekitar kita. Jadi begitu ada murid-murid Yesus di dunia, maka langsung Papa pindah tempat sama dengannya, itu murid. Dan begitu ada gereja yang Tuhannya bersama-sama diam di situ, maka orang-orang di sekitar gereja itu ada. Gereja lagi sekali bukan denominasi, bukan gedungnya, tapi kita. Sebab di mana ada kemah Tuhan dan Tuhan diam, manusia semuanya berkumpul di situ, maka tidak ada orang yang boleh atau bisa menangis lagi. Wih, itu luar biasa, saudara. Nah, sejak itu kemana saja, khususnya ke daerah-daerah baru yang Tuhan utus saya, maka saya akan berkata, Tuhan tolong saya, apa yang menyebabkan umatmu di sini menangis? Itu prinsip yang saya pakai dalam pelayanan. Maafkan saya kepada rekan-rekan gembala dan pendeta, jangan tersinggung saya katakan kalimat ini. Kalau saya pendeta kebanyakan, maka setiap kali saya sampai tempat yang baru, yang saya cari adalah gedung atau tanah untuk buat gereja. Tapi saya tidak. Sejak saya mengerti 20
saya akan muridkan orang dulu. Dan kehadiran Tuhan bersama saya di tempat itu harus membuat orang tidak menangis lagi. Ketika Tuhan menunjuk saya untuk ke Papua tahun 80. Terima kasih host kita Elizabeth tadi sudah menjelaskan siapa saya pindah ke Papua. Maka ketika saya menginjakkan kaki saya pertama kali di Jayapura, saya lupa tanggalnya, bulan April tahun 90, yang saya cari adalah apa yang menyebabkan orang Papua ini menangis. Dan Tuhan hadir bersama saya di Papua untuk menghapus mereka. Setelah 11 bulan, saudara, saya keliling dan waktu itu saya belum menikah. Saudara, maka saya temukan yang membuat orang Papua menangis, tanah mereka kaya, sumber daya alam mereka sangat kaya. Kenapa mereka miskin? Mereka belum punya sistem pendidikan yang memampukan mereka untuk tanahnya sendiri. Akhirnya Tuhan minta untuk kami buat asrama. Puji Tuhan. Dan terjadi. Maka begini secara umum. Dengar ya. Menurut Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Kalau sampai ada orang mati bunuh diri. Perhatikan, kalau orang mati bunuh diri, maka yang wajib dan patut disalahkan adalah gereja atau murid Yesus yang dengan rumah. Loh kok bisa? Sebab berarti selama korban itu masih hidup, dia atau mereka tidak tahu bahwa di dekat mereka tinggal ada solusi, ada jalan Tuhan Yesus yang bisa memberi. Karena mereka tidak tahu, maka itu putus asa mereka bunuh diri. Wih, waktu saya mengerti firman ini, saya harus berhati-hati. Maka itu supaya saudara dan saya tidak wajib dan patut disalahkan. Rajin-rajinlah buka mata, rajin-rajinlah buka telinga, rajin-rajinlah buka hati, rajin-rajinlah buka dompet, rajin-rajinlah buka rumah. Supaya setiap orang boleh berjumpa dengan Injil dan Yesus Kristus itu. Ini yang harus dikerjakan gereja. Berkata, sulit, enggak. Bambang Irwanto dari mana ya? Ya, nanti kita kontak Bang, kok dan lupa siapa itu ya. Maka itu rajin-rajinlah kita untuk murid-murid itu. Calon-calon murid ada di sekitar kita. Tadi sore hujan, harusnya ada. Senin lalu tanpa sengaja saya pas mau pulang ke Nabire, landing di Timika dari Jakarta. Nah, ketika saya antri check-in untuk Timika Nabire, di depan saya ada seseorang dan Roh Kudus bicara kepada saya tentang orang ini. Saya tunggu sampai dia cek dan saya nawarkan diri, mungkin saya bisa tolong. Enggak taunya kebetulan dia juga kena Nabire. Oh, ternyata dia karyawan salah satu bank yang pulang cuti. Nah, saya bilang, enggak apa-apa, pakai dulu. Toh kita sama-sama Nabire. Dia kaget. Bapak kan enggak kenal saya. Nah, saya ini punya prinsip begini, ya. Asal dia itu orang. Ini prinsip saya. Asal dia itu orang,
nggak boleh pilih-pilih. Nah, bilang begitu, kaget dia. Nah saudara, ternyata hidupnya sedang galau. Dia ada di persimpangan jalan, tidak tahu mesti kemana dan bagaimana. Perjumpaan di bandara nggak sengaja itu. Sampai tadi sore harusnya dia ketemu saya, tapi karena hujan dia naik motor nggak jadi. Ya udah. Nah saya punya murid lagi satu, ya tadi ini, ya Muslim namanya, Muslim. Nah tiba-tiba dia kerja di sebuah rumah makan di Jakarta. Nah saya pernah nolong dia, kontak saya, ya pokoknya orang. Saudara, tiba-tiba dia bilang, Pak, warung saya ini sepi sekali. Terus ada nggak yang mau? Wah puji Tuhan, ya udah langsung ya saya broadcast ke beberapa saudara yang saya kenal di Jakarta. Dia tahu saya di Nabire. Nggak mungkin ada kirim makanan dari Jakarta ke Nabire malam-malam begini lagi. Saudara, akhirnya berapa orang yang saya hubungi, mereka pesan. Senengnya luar biasa. Ya, saudara, ayo kita itu jadi berkat. Ya, supaya kasih Yesus itu dalam hidup banyak orang. Lanjut pemuritan yang punya dampak banyak orang di sekitar kita supaya Tuhan dipermuliakan. Nah saya bilang semua yang pesan makanan ke Musli ini saya yang bayar, saudara, bukan orang-orang itu. Setiap kali kalian pesan, lebihkan 1 bungkus atau 2 bungkus tambahan ekstra, bukan untuk kalian, untuk Gojek atau Gosen atau GoFood-nya yang ngantar makanan ke tempat kalian. Berkati orang itu juga. Saya bilang kepada beberapa orang, kalau memang sempat ketemu, doakan orang itu. Nggak usah bilang Kristen, berkati. Ini kesempatan. Nah, siapa tahu dari hal yang sederhana itu. Jelas ya saudara, ini luar biasa. Maka itu ayo kita ya. Oh ya, maaf saya lupa tadi. Sudah pesan ya Ferdinand nih. Nah, ini luar biasa saudara. Oke, kita lihat. Ini luar biasa. 1 Korintus 4 ya, ayat 14 dan 15. Ini berkaitan. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Begini. Bukan memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasih. Sebab, nah ini anak-anakku. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak ayah. Maaf. Gereja sangat hebat dalam melahirkan doktor-doktor teologi, master-master teologi, sarjana-sarjana teologi. Woi, gereja sangat berhasil. Tapi ini teguran. Kalau gereja tidak memuridkan, maka guru-guru hebat dengan gelar yang panjang-panjang itu tidak berguna bagi dunia. Maka itu saya baca ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak ayah, karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Injil yang kuberitakan kepadamu. Ini memuridkan. Terima kasih lagi sekali kepada Pak Ferdinand Ginting dengan tim kita untuk bicara
hati yang memuridkan. Ini konsep yang luar biasa. Maka itu gereja, ayo miliki ini. Salah seorang anak saya, dia punya usaha yang tadinya kecil. Dia kehilangan, masih anak-anak. Setelah dia jumpa saya 2014 yang lalu, hidupnya diubah. Dia panggil saya papi. Nah, saya belum pernah ketemu dari berapa pengusaha yang satu ini. Setelah dia lihat hidup saya, setelah dia dengar pengajaran saya, setelah saya muridkan dia, akhirnya moto, tolong catat, 2014 akhir saya pertama kali ketemu dia. Karyawannya itu belum 20 orang, baru berapa belas. Tapi ketika saya, Filemon, nanti saya mau bicara kita Filemon yang terakhir. Senin kemarin saya disusulai dengan dia. Dia begini motonya, Pak, mulai hari ini perusahaan saya akan menjadi perusahaan yang menciptakan banyak ayah. Hah? Jadi perusahaannya ciptakan, dia ubah sistemnya. Saudara, akhirnya Senin kemarin, dari 11 karyawannya cuma belasan, ternyata Senin minggu ini, minggu kemarin, karyawannya hampir 30.000. Sampai kaget juga. Karena hati papa. Ya, maka itu ayo mulai hari ini kita berubah. Nah, bagian terakhir. Paulus di penjara ketemu murid. Nah, lahirlah kitab Filemon. Nah, Filemon ini pengusaha di Perjanjian Baru. Dan Filemon ini selalu mendukung, mensupport penginjilan yang dikerjakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara, suatu hari Onesimus harus bebas. Ternyata dia tidak mau keluar dari penjara. Orang ingin cepat-cepat keluar penjara, Onesimus tidak mau. Kenapa? Ternyata di penjara dia dimuridkan oleh Paulus. Dia ketemu papa rohani, yaitu Paulus. Tapi Paulus sadar, nggak bisa, kamu masih muda, ngapain di penjara? Nah, karena dia mantan Onesimus yang satu kriminal, nggak penting karena itu, maka itu Paulus tulis surat pada Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Maka itu saudara jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Yang tidak punya pelayanan penjara beda loh. Tapi pelayanan di penjara dan mengadopsi banyak orang, maka hamba Tuhan itu nggak pernah bisa khotbah kitab Filemon, nggak hidup kalau dikhotbahkan. Tapi puji Tuhan, saya diberi Tuhan kesempatan pelayanan di penjara. Sudah berapa banyak orang yang keluar penjara, keluarganya menolak, saya yang menerimanya. Nama saya Pendeta Daniel Alexander sudah tercatat di Kementerian Hukum, sering menjamin pembebasan bersyarat. Sering, bahkan di Nabire ada salah satu tim kami Kambangan dari Muslim, orang Betawi. Ya, setelah lulus nggak ada yang terima, ya udah saya ajak ke sini, puji Tuhan. Nah ini dia kitab Filemon. Saya akan baca karena satu pasal saja, mulai ayat yang ke-8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Jadi Filemon ini minta apa saja dilakukan. Tapi kali ini dia nggak mau menggunakan hubungan itu. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu.
aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat. Ini loh, aku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Ini keren, saudara. Saya menggunakan ayat ini. Saya menemukan anak di taksi, saya menemukan anak di hotel, saya menemukan anak di bandara, saya mendapat anak di restoran. Banyak sekali saya dapat anak-anak itu dan mereka saya muridkan. Seperti ini. Ya, tetapi mengingat permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara. Siapa dia? Yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang bagimu maupun Filemon, kusuruh kembali kepadamu. Wah, ini luar biasa. Catat, ini kalimat penting. Kalau saudara sudah memuridkan orang, harus punya berani berkata seperti ini. Ya hatiku. Ini seorang pemurid dengan muridnya. Buah hati. Ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna. Baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Ya, maaf, ayat 13, yaitu dia buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, yakni aku bicarakan karena Injil. Seharusnya Paulus butuh Onesimus juga. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin, nah ini kalimat firman luar biasa. Sebab mungkin karena itu ia hanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan ada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku apa? Baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Inilah hidup yang berkenan. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia, nah ini kelihatan di sini kriminalnya Onesimus. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan ku katakan tanggungkanlah semua itu juga berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara, betapa indahnya dunia. Muridkan orang, lalu membaptis. Jangan dibaptis dulu sebelum, maka dunia penuh dengan Kristus lewat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalimat terakhir Matius 28 ayat 20. Karena tadi belum selesai. Maka itu saudara yang masih merasa memuridkan itu berat, ini jaminan surga. Ya. Ayat 20. Dan ajarlah mereka sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah. Para pemurid kecewa, putus asa karena murid-murid yang Tuhan percayakan kepada saudara makan hati, nipu, bohong, buat malu. Jangan menyerah kalah dalam nama Yesus. Karena apa? Ini aku Yesus yang memerintah kita sekalian bangsa, dan baptislah dan ajarlah. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, terus menerus. Sampai kapan?
sampai kepada akhir zaman. Jadi semua pemurid, yaitu murid-murid Yesus yang memuridkan orang lain, dijamin, disertai Tuhan Yesus, Guru Agung kita, Gembala Agung kita, senantiasa Dia menyertai. Jadi nggak ada alasan nggak sanggup, awas, karena Dia menyertai kita senantiasa. Jadi pemurid yang hebat. Ayo lahirkan sebanyak-banyaknya murid. Tuhan Yesus memberkati kita semua.